Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sentuhan kasih sayang dari Mursyid Thoreqoh Sidikiyah Al-Mukarram Kiai Mukhtar Mukti, yang juga pengasuh Ponpes Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, membuat keyakinan saya semakin teguh. Berjuang merebut keadilan terampas dalam kasus dugaan asusila di Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang. Ketidakadilan terstruktur semakin kuat terlihat di tengah semakin mentahnya dakwaan JPU. Betapa saksi-saksi yang tersebut adalah dakwaan telah nyaris semua membantah konstruksi dan kronologis peristiwanya. Penguat dakwaan hanya dijejali saksi gosip, testimonium de audit alias saksi karena mendengar ceritanya orang, bukan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa. Menjadi aneh, justru terdakwa harus berjibaku menghadirkan saksi fakta, termasuk nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan maupun yang tersebutkan dalam persidangan. Padahal untuk mencari kebenaran material seharusnya JPU dan majelis hakim yang bersemangat, karena di tangan merekalah keadilan ini bisa terwujud. Mereka juga punya kewenangan daya paksa. Bukti sidang kali ini, satu saksi kunci yang seharusnya dihadirkan malah dilindungi untuk tidak hadir dengan berbagai cara. Sebelumnya, untuk bisa dipanggil saja kami harus susah payah berdebat. Lalu setelah diperintahkan dihadirkan, lalu dengan selembar kertas saksi itu diterima untuk tidak hadir. Tampak jelas baik JPU maupun majelis hakim melindungi satu saksi ini. Padahal dari saksi inilah kotak Pandora atau apa skenario rekayasa di balik kasus itu bisa terjadi. Tampaknya kekuatan besar ikut melindunginya. Sehingga dalam kasus Mas Beki atau MSAT ini tidak perlu lagi mencari kebenaran material. Pokoknya seperti sudah paket MSAT atau Mas Beki harus diadili dan dihukum. Sinetron DPO, ratusan aparat mengepung pondok pesantren, pencabutan izin ponpes walau akhirnya gagal, demo difasilitasi mobil Pemkab Jombang, podcast difasilitasi Pengadilan Negeri Surabaya di ruangan bersama LSM dan Kementerian PPA, hingga upaya tidak mau memanggil saksi-saksi dalam dakwaan maupun yang tersebut dalam sidang seakan menjadi rangkaian satu kesatuan. Upaya susah payah menguraikan fakta, menemukan fakta maupun menggali kebenaran di persidangan menjadi tidak berarti ketika dalang dari segala dalang malah dilindungi. Padahal saksi tersebut ikut di BAP dan disebutkan berkali-kali dalam sidang oleh banyak saksi. Tetapi malah JPU dan majelis hakim kompak memagarinya. Bukannya dikenakan pidana obstruction of justice, malah dilindungi untuk tidak hadir di persidangan. Luar biasa memang. Jujur saya geram melihat permainan hukum model begini. Cara-cara terstruktur seperti ini akan rawan melahirkan peradilan sesat. Apa artinya kalau aparat penegak hukum sendiri tidak semangat mencari dan menggali kebenaran material? Untuk apa dilengkapi jubah keadilan kalau hatinya sudah jauh dari perjuangan mencari keadilan? Kami yakin di usia 94 tahun lebih Pak Kiai memiliki energi, pengalaman kehidupan yang lebih banyak dan luas, sehingga restu dan doa beliau kami jadikan spirit perjuangan. Kami yang muda-muda berjuang, beliau merestui karena kami yakin
Kriminalisasi bisa dikenakan kepada siapapun jika sudah oknum-oknum berwenang bersekongkol menentukan targetnya. Kebenaran tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Inilah kata dari Bapak Gede Pasek sebagai tim hukum dari saudara MSAT yang terakhir sidang terakhir tadi ya. Jadi memang sangat miris sekali. Dan perlu diketahui untuk saudara dan saudariku semua, saya sih berharap ya untuk masalah kasus-kasus seperti ini memang membutuhkan malaikat yang masih menggunakan logika. Karena apa? Sidang-sidang yang saat ini berjalan seperti tidak logika. Seperti contohnya sidang sebelumnya bahwa korban yang ngakunya katanya diperkosa diantar pakai sepeda motor atau diantar menggunakan apapun itu. Saksinya ada. Dan di dalam BAP pun tercantum namanya. Tetapi ketika dihadirkan dalam persidangan, lagi-lagi saksi yang katanya pernah mengantar sang korban untuk diperkosa tersebut ternyata memberikan kesaksian yang di luar dugaan, yaitu tidak ada dalam rangkaian itu, tidak mengakui ada peristiwa itu, tetapi ada dalam rangkaian BAP. Dulu yang katanya opini, penggiringan opini, ada belasan santriwati di bawah umur yang saat itu dicabuli oleh seorang predator, yaitu MSAT atau saudara Subeki. Ternyata sampai detik ini fakta hukum hanya menghadirkan satu pelapor korban, yaitu usianya 20 tahun yang saat ini usianya 25 tahun. Tetapi saya juga menemukan gosip, isu bahwa apa? Orang yang mengaku tersangka, yang saksi pelapor tersebut ternyata isunya sudah memiliki seorang cowok, sudah memiliki seorang laki-laki yang sering dibawa bahkan untuk iwik-iwik. Bahasa kasarnya ngene. Masya Allah. Ngene. Janjane iki bolongane sing ngene iki sapa? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Lalu peradilan ini tetap berjalan. Ya, ketika ada keinginan, ketika ada tumpangan, ketika ada kepentingan, Masya Allah, saya akan diam ketika ini tidak ada keterkaitan dengan pesantren. Saya akan diam. Tetapi betapa kecilnya ketika kasus ini, kasus rekayasa. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.